Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembahasan matematik. Hari ini saya akan mengupas tentang matematika keuangan, yaitu tentang penyusutan atau depresiasi. Mudah-mudahan semua bisa dapat memahaminya. Mudah-mudahan juga akan kita sampaikan dengan secara simple, mudah, sehingga bisa dipahami tentang materi ini. Penyusutan atau depresiasi ya, untuk bisa menyelesaikan soal-soal atau masalah-masalah depresiasi, kita harus tahu tentang pengertian penyusutan itu tersebut. Selanjutnya tentang aktiva, nilai sisa, dan umur manfaat. Penyusutan atau depresiasi itu adalah berkurangnya nilai ekonomi suatu aktiva. Berkurangnya nilai tersebut bisa disebabkan karena aus dipakai atau umur manfaatnya. Sebagai contoh, misalkan kalau kita membeli kendaraan baru, misalkan sebuah sepeda motor seharga 16 juta tahun ini misalkan. Setelah 2 tahun lagi dijual, dia laku cuma 14 juta. Nah, berarti di situ ada 2 juta pengurangan. Itulah yang dimaksud penyusutan atau depresiasi. Nah, itu yang akan kita hitung. Bagaimana untuk menghitungnya? Ya, tonton terus. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Ya, selanjutnya tentang aktiva. Aktiva sendiri adalah segala sumber daya ekonomi dari suatu perusahaan yang berupa harta maupun hak-hak yang dimiliki berdasarkan kekuatan hukum. Jadi aktiva itu aset perusahaan ya, baik yang bergerak dan tidak bergerak ya. Di sini aktif perusahaan dapat dibedakan lagi menjadi dua, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Apa itu aktiva lancar? Nah, di sini diterangkan bahwa aktiva lancar adalah suatu aktiva perusahaan yang digunakan untuk membantu kelancaran proses kegiatan operasional perusahaan. Misalkan uang tunai dan aktiva lain yang secara layak dapat diubah menjadi uang tunai dengan cara dijual atau dipakai habis dalam satu siklus operasi perusahaan yang normal. Ini yang dimaksud dengan aktiva lancar ya. Sedangkan aktiva tetap adalah suatu aktiva perusahaan yang sifatnya relatif permanen yang digunakan dalam menyelenggarakan operasional. Ya, jadi ada aktiva tetap ini dibedakan menjadi dua, yaitu aktiva berwujud dan tidak berwujud. Contoh berwujud misalkan ya bangunan, tanah, kendaraan, dan sebagainya. Misalkan yang tidak berwujud itu misalkan hak cipta, ya, seperti itu. Jadi di sini dijelaskan juga aktiva tetap berwujud, contohnya tanah, gedung bangunan, peralatan, mesin kendaraan, dan lain-lain. Sedangkan yang tidak berwujud adalah suatu aktiva tetap tidak memiliki sifat-sifat tetapi memiliki nilai uang karena hak secara hukum. Contohnya hak paten, hak cipta, dan merek dagang. Ya, itu jadi pengertian penyusutan, pengertian aktiva sudah dipahami. Nah, dalam kaitan itu, untuk menghitung besarnya penyusutan, di sini saya akan bahas ada 5 metode. 5 metode untuk menghitung penyusutan. Yaitu pertama, metode garis lurus atau metode persentase tetap dari harga pembelian. Atau disebut juga straight line method ya. Ini yang metode yang pertama. Ya. Terus yang metode yang kedua, metode persentase tetap dari nilai buku atau metode saldo menurun. Itu metode kedua. Dan metode ketiga nanti kita bahas juga metode satuan hasil produksi atau metode unit produksi atau production output method. Nah, ini dibahas nanti berdasarkan hasil produksinya. Yang keempat yaitu metode satuan jasa kerja aktiva atau service hour method ya. Ini berdasarkan jam kerjanya. Dan yang terakhir nanti kita bahas yaitu metode jumlah bilangan tahun ya. Sum of the years digit method. Ini berdasarkan jumlah bilangan tahun ya. Tapi untuk sebelum kita membahas tentang penyusutan ini, kita harus tahu faktor-faktor yang sangat diperlukan dalam menghitung penyusutan ya. Jadi faktor-faktor itu apa? Nah, ini pertama yaitu A, ini aktiva ya, biaya perolehan aktiva.
atau besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh aktiva sampai aktif itu siap dioperasikan. Ya, ini aktiva harus paham. Yang kedua, S itu perkiraan nilai sisa. Ya, yaitu nilai taksir yang mungkin dapat diperoleh melalui aktiva yang sudah lewat masa pemakaiannya. Jadi setelah masa aktifnya masih mempunyai harga jual, itu yang disebut nilai sisa. Ya, yang R ini tingkat penyusutan atau persentase penyusutan, N ini umur manfaatnya, dan D ini beban penyusutan. Inilah parameter-parameter yang diperlukan nanti dalam menghitung tentang penyusutan. Oke, sekarang kita masuk ke yang pertama. Metode garis lurus atau straight line method. Ya. Nah, metode garis lurus ini disebut juga metode persentase tetap dari harga pembelian aktiva. Berdasarkan metode garis lurus, besarnya beban penyusutan tiap tahun adalah tetap, yaitu bahwa depresiasi itu sama dengan aktiva dikurang nilai sisa dibagi umur manfaat. Ini metode garis lurus atau persamaannya seperti ini, ya. Depresiasi atau penyusutan sama dengan aktiva dikurang nilai sisa dibagi umur manfaat. Ya, sedangkan untuk persentasenya ya berarti depresiasi dibagi aktiva kali 100% ya. Nah, seperti ini. Ya, untuk mencari tingkat penyusutan dalam bentuk persen yaitu depresiasi dibagi aktiva kali 100%. Oke, nah supaya lebih bermakna lagi ya kita kasih contoh yang aplikatif, mudah-mudahan bisa diserap dengan baik. Perhatikan baik-baik ya di situ. Nah, di sini sebuah kasus sebuah aktiva dengan biaya perolehan sebesar 5 juta. Artinya dibeli dengan baru itu barang 5 juta. Diperkirakan aktif itu dapat dimanfaatkan selama 5 tahun. 5 tahun dia akan dimanfaatkan dengan baik ya. Nah, setelah 5 tahun dia mempunyai nilai sisanya 2 juta. Gitu ya. Nah, dengan menggunakan metode garis lurus ya pada kesempatan ini, nah tentukan nih yang A besarnya beban penyusutan tiap tahun. Yang B tingkat penyusutan atau persentase penyusutan. Yang C nilai buku atau harga aktiva pada akhir tahun ketiga. Yang D buat daftar penyusutan lengkap dengan akumulasi penyusutannya. Oke, nah ini soal, perhatikan kita breakdown dulu bagian-bagian yang penting mana. Kita ambil aktiva, umur manfaat, dan nilai sisa. Nah, kita buat seperti ini. Nah, setelah itu pertanyaan A bisa kita selesaikan. Beban penyusutan berarti D sama dengan A dikurang S dibagi N. Atau depresiasi sama dengan aktiva dikurang nilai sisa dibagi umur manfaat. Aktivanya 5 juta, nilai sisanya 2 juta, umur manfaatnya 5. Tinggal dibagi dapat 600.000. Berarti penyusutannya tiap tahun ini, barang ini adalah 600.000 berkurang. Itu ya. Ini yang pertanyaan A. Oke, bisa dipahami ya, mudah ya. Nah, yang B sekarang, persentase penyusutan. Nah, tadi kita punya persamaan bahwa persentase penyusutan depresiasi dibagi aktiva kali 100%. Nah, seperti ini. Nah, tinggal masukkan tadi kan depresiasinya penyusutannya kita dapat 600.000. Sudah ya di yang ini A itu. Dibagi aktivanya 5 juta kali 100% dapatnya 12%. Berarti penyusutannya terjadi 12% tiap tahun dia berkurang tuh. Nilai ekonomis dari suatu barang tersebut. Terus yang C, nilai buku. Nilai buku akhir tahun ketiga berarti kan aktiva dikurang 3 kali penyusutan. Kenapa? Karena tahun ketiga ada 3 kali penyusutan, 3 depresiasi. Berarti aktiva dikurang 3 kali 600, ya dapatnya 3.200.000. Jadi harga aktiva pada akhir tahun ketiga itu barang tersebut adalah 3.200.000. Itu yang C ya. Nah, terus yang D. Nah, yang D daftar penyusutannya. Kita lihat di sini aktivanya per tahun pertama itu 5 juta kita belikan ya. Beban penyusutannya tadi kita hitung 600. Akumulasi penyusutan berarti tinggal geser 16.000. Nah, nilai buku akhir tahun berarti kan biaya perolehan pertama dikurang penyusutannya. Berarti masih bernilai di tahun pertama barang tersebut 4.400.000. Nah, nilai buku akhir tahun pertama menjadi biaya perolehan tahun kedua. Nah, tahun berikutnya dia nyusut lagi 600. Ya kan? Akumulasinya berapa penyusutan dari pertama? Berarti 600 tambah 600, 1.200.000. Berapa nilai buku akhir tahun kedua? Yaitu 4.400.000 di awal dikurangi penyusutannya.
dapat 3.800.000 dan seterusnya begitu. Ini kalau menggunakan tabelnya. Ya. Jadi sangat mudah sebetulnya, tinggal mengikuti aja. Ini adalah metode garis lurus untuk menghitung penyusutannya. Oke, kita masuk ke metode yang kedua. Hampir mirip semuanya. Nah, metode kedua, metode persentase tetap dari nilai buku atau metode saldo menurun. Nah, ini kita jabarkan dulu ya. Metode saldo menurun dinamakan juga dengan declining balance method ya. Di dalam metode ini, besarnya beban penyusutan tiap tahun diperoleh dari perkalian tingkat penyusutan. Ya, dengan nilai buku awal tahun pada tahun yang bersangkutan. Jadi kalau kita formulanya kita turunkan seperti ini, ya. Nilai buku pada akhir tahun pertama, berarti kan nilai buku pada akhir tahun pertama itu adalah aktiva dikurang persentase kali aktiva kan? Seperti itu. Nah, ini secara matematis kalau kita turunkan nilai buku pada akhir tahun pertama, ya ini bisa kita buat begini, A dikurung buka 1 min R. Ya, dari sini asalnya. Nah, ini tahun pertama. Kalau misalkan pada tahun kedua, berarti kan tahun kedua adalah S1 di tahun pertama dikurangi persentase penyusutan kali S1. Sehingga secara matematis kita turunkan begini. Nah, ini kalau kita jabarkan menjadi S2, S1-nya ini akan mendapat seperti ini. Dan ini kalau kita turunkan, kita dapat formula seperti ini. Penyusutannya. Bahwa pada tahun ke N nilai aktiva adalah Sn sama dengan aktiva kali 1 min R penyusutan ya, pangkat N. Ini formulanya. Ini berdasarkan penurunannya. Sehingga kalau R kita kedepankan, ya tinggal secara matematis tinggal berubah seperti ini. 1 min akar N dari Sn bagi A. Ya, seperti itu. Sedangkan jika dinyatakan dalam persen, ya tinggal kalikan 100%. Oke, kita kasih contoh. Contoh ya, perhatikan baik-baik di sini. Ya, sebuah aktiva dengan biaya perolehan 20 juta. Aktiva, ya kita beli baru itu 20 juta. Setelah beroperasi 6 tahun, ya nih waktu manfaatnya 6 tahun, ditaksir nilai sisanya 5 juta. Jadi setelah dipakai 6 tahun, diperkirakan masih laku 5 juta. Dengan menggunakan metode persentase tetap dari nilai buku, tentukan tingkat penyusutan. Oke, tingkat penyusutan tiap tahun. B, nilai buku atau harga aktiva pada akhir tahun keempat, dan daftar penyusutan. Oke, baik. Ya, seperti biasa, ini soal kita breakdown dulu bagian-bagian yang penting. Aktiva 20 juta, N-nya 6, S-nya 5 juta. Seperti ini. Ya. Sehingga kita dapatkan dari rumus bahwa penyusutan, ya, persentase penyusutan bisa di R sama dengan 1 min akar N dari S per A kali 100%. Tinggal masukkan. S-nya berapa? 20 juta. S-nya 5 juta S-nya. A-nya berapa? 20 juta. N-nya berapa? 6. Ya, disederhanakan, ini harus pakai kalkulator nih ya. Kalkulator disederhanakan, maka kita dapatkan R-nya 20,63%. Gitu ya. Seperti itu. Ya, jadi ini jadi besar penyusutan tiap tahun adalah 20,63%. Ini dengan metode ini ya. Oke. Nah, yang pertanyaan B, nilai buku pada akhir tahun keempat, ya sama rumusnya tadi, Sn sama dengan A kali 1 min R pangkat N. Masukkan A-nya 20 juta kali 1 min R-nya kan kita dapat 20,63% tadi, yang A itu ya. Pangkatkan 4. Nah, ini pakai kalkulator juga. Didapatkan hasil seperti ini, kalikan. Inilah dia nilai buku pada akhir tahun keempat. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita misalkan buat tabel seperti tadi, ya, tabelnya sama, yaitu biaya perolehan 20 juta. Persentase penyusutan tadi kita dapatkan 20,63%. Berarti ini kalikan 20 juta kali 20,63%. Dapatnya ini beban penyusutannya. Akumulasi penyusutan karena dia tahun pertama, tinggal geser. Nilai buku akhir tahun tinggal dikurangkan 20 juta dikurangi 4.126.000. Ini dikurang ini, dapat ini. Nah, nilai buku akhir tahun pertama menjadi biaya perolehan pada tahun kedua. Kalikan lagi 20,63%, dapat ini. Akumulasi penyusutan berarti dari tahun pertama kedua, ini jumlah, dapat ini. Nah, nilai buku akhir tahun kedua berarti biaya perolehan dikurangi beban penyusutan, dapat ini. Dan seterusnya. Ini kalau membuat tabelnya. Oke, ya, seperti itu. Oke, kira-kira dapat dipahami ya. Kita lanjut sekarang metode yang ketiga.
Yang ketiga, metode satuan hasil produksi, production output method. Ya, ini berdasarkan produksi ya. Jadi besarnya tingkat penyusutan menggunakan metode satuan hasil produksi dihitung berdasarkan tiap satuan hasil produksi. Ya, di sini kita baca, jelaskan dulu ya. Jika suatu aktiva dengan biaya perolehan sebesar A, aktivanya A, masa manfaat selama N tahun, memproduksi sebanyak Q unit produksi. Jadi Q total ini ke produksi Q total ini merupakan bagian dari Q1 tambah Q2 Q3. Ini produksi pada tahun tertentu. Ya, berturut-turut merupakan jumlah satuan hasil produksi dari tahun pertama sampai dengan tahun ke N dan nilai residu sebesar S, maka besar tingkat penyusutan tiap satuan produksi adalah seperti ini. Ya, bahwa penyusutan sama dengan aktiva dibagi nilai sisa dibagi total produksi, ya kan? Kalau tadi kan metode garis lurus, aktiva dikurang sisa bagi umur manfaat. Kalau ini ya, berdasarkan produksi, total produksi. Jadi jika D1, D2, D3 sampai DK merupakan beban penyusutan tahun pertama sampai tahun tertentu, maka jumlah kumulatif beban penyusutan adalah seperti ini. Ini beban penyusutan. Nah, jadi persentase kali produksi pertama, persentase kali produksi kedua, dan seterusnya. Dan untuk secara matematis ini bisa ditulis seperti ini. Oke, nah sedangkan nilai buku pada akhir tahun ke K, ya berarti nilai bukunya sama dengan aktiva dikurang persentase kali beban penyusutan. Ya, sini ya. Bahwa nilai buku sama dengan aktiva dikurang, ini adalah totalitas depresiasinya yang tadi yang didapat ya. Oke, kita lihat sekarang contohnya. Perhatikan baik-baik contohnya. Di sini. Suatu aktiva dengan biaya perolehan 25 juta. Berarti A-nya aktivanya 20 juta. Diperkirakan umur manfaatnya selama 6 tahun. 6 tahun N-nya. Dengan jumlah produksi 10.000. Total produksinya selama ini 10.000. Ya. Dan setelah total produksi 10.000, ini masih mempunyai nilai sisanya 5 juta. Jika produksi tiap tahunnya berturut-turut 2.500, 2.250, dan seterusnya sampai tahun tertentu, ini sampai 500 unit, ini tahun terakhir. Nah, tentukan tingkat penyusutan tiap satuan unit produksi. Beban penyusutan pada tahun ketiga, jumlah kumulatif beban penyusutan, nilai buku pada tahun kelima, susun daftar penyusutannya. Oke, seperti biasa ya. Ini tolong diturunkan bagian-bagian yang penting biar nanti kita mengerjakan soalnya enak. Tinggal lihat metodenya, pakai metode yang mana. Kan begitu. Ini kan metode tentang satuan produksi. Nah, jadi kita bahas dengan itu. Ya, kita lihat di sini aktivanya 25 juta, N-nya 6 tahun, totalitas produksinya 10.000, yaitu dari produksi tahun pertama, produksi tahun kedua, produksi tahun ketiga, produksi tahun keempat, sampai produksi tahun ke-6 di sini. Dan nilai sisanya masih ada 5 juta. Ini jawaban A kita bisa selesaikan dengan cara masuk rumus ini bahwa R sama dengan A dikurang S bagi Q. Nah, berarti aktiva dikurang nilai sisa dibagi totalitas produksi. Nah, penyusutannya seperti ini. Berarti penyusutannya 2.000. Berarti beban penyusutan di tahun ketiga R kali Q3. Berarti penyusutannya kali total produksi pada tahun ketiga. Berarti 2.000 kali 2.000, 4 juta. Sedangkan jumlah kumulatif beban penyusutan pada akhir tahun keempat berarti kan beban penyusutan tahun pertama tambah kedua tambah 3 tambah 4, atau bisa juga di jumlah produksi tahun pertama tambah 2 tambah 3 tambah 4 berapa dikalikan R itu penyusutannya. Jadi dapat nilainya seperti ini. Oke, ini yang sih. Nah, jumlah kumulatif beban penyusutan pada akhir tahun kelima, ya berarti jumlahkan produksi tahun pertama, tambah kedua, tambah ketiga, tambah keempat, tambah kelima, jumlahkan, kalikan R beban penyusutannya. Penyusutannya 2.000, sehingga dapat angka ini. Nah, sedangkan nilai bukunya untuk akhir tahun kelima, ya berarti aktiva dikurang beban penyusutan sampai tahun kelima. Beban penyusutan sampai tahun kelima kan 19 juta. Aktivanya 25 juta, berarti 25 juta dikurang 19 juta, 6 juta. Berarti nilai buku pada akhir tahun kelima itu masih bernilai 6 juta. Bisa dipahami ya? Nih. Oke, kita lihat tabelnya sekarang. Tabelnya sama ini ya, seperti tadi juga sebetulnya. Nilai buku awalnya 25 juta,
jumlah produksi. Cuma di sini ada jumlah produksi tahun pertama 2.500. Beban penyusutannya, nah di sini kan kita dapat penyusutannya 2.000. Berarti 2.000 kalikan 2.500 dapat 5 juta. Akumulasi penyusutan ya sama, tahun pertama masih geser. Nilai buku akhir tahun yaitu 25 juta dikurang 5 juta, 20 juta. Sedangkan nilai buku akhir tahun pertama menjadi nilai buku awal tahun kedua. Dengan cara yang sama, jumlah produksi tahun kedua 2.250 kalikan 2.000 kali 2.250 dapat ini. Akumulasi penyusutan tahun kedua berarti pertama dan kedua dapat ini. Sedangkan nilai bukunya berarti 20 juta nilai buku awal tahun kedua dikurangi beban penyusutannya dapat ini. Dan seterusnya. Seperti itu ya. Oke, sangat simpel, mudah ya. Tinggal memahaminya. Oke, yang keempat sekarang. Metode satuan jasa kerja aktiva atau service hour method. Nah, besar tingkat penyusutan menggunakan metode satuan jasa kerja aktiva dihitung berdasarkan tiap satuan jam kerja. Jadi di sini berdasarkan jam kerjanya, bukan produksinya. Ya kan? Ada garis lurus, ada dengan metode produksi, ada dengan jumlah jam kerja, ya, jasa kerja. Nah, di sini jamnya yang dipakai. Ya, kita lihat sekarang penjelasannya. Jika suatu aktiva dengan biaya perolehan sebesar A, masa manfaat selama N tahun, memproduksi sebanyak Q jam kerja. Nah, Q total jam kerja ini terdiri dari jam kerja pertama, tahun pertama, kedua, sampai tahun ke N. Ya, di sini caranya sama seperti tadi. Kita akan dapat sebuah formula bahwa penyusutan sama dengan aktiva dikurang nilai sisa dibagi jumlah jam kerja kalau di sini. Kalau tadi kan jumlah produksi, tergantung metodenya yang diminta, gitu ya. Sedangkan jumlah akumulasi penyusutan sama seperti tadi. Nilai akhir buku juga sama, bahwa aktiva dikurang beban penyusutan. Tapi yang dipakai di sini Q-nya adalah apa? Jumlah jam kerjanya, gitu aja ya. Nah, kita kasih contoh dah supaya gampang. Suatu aktiva dengan biaya perolehan 30 juta. Diperkirakan umur manfaat aktiva selama 7 tahun. Nah, dengan mengoperasikan mesin selama 40.000 jam dan memiliki nilai sisa 6 juta. Berarti, nah jika jumlah jam kerja aktiva tiap tahunnya berturut-turut nih, 10.000 tahun pertama, 8.500 dan seterusnya sampai yang 2.000 jam. Nah, ini nanti ditanyakan tingkat penyusutan tiap jam kerja, beban penyusutannya, jumlah kumulatifnya, nilai bukunya, susunan daftar penyusutannya. Nah, seperti biasa, soal yang tadi kita breakdown akan dapat seperti ini. Kalau kita breakdown kan, aktivanya berapa? 30 juta. N-nya berapa? 7 tahun. Q-nya 40 jam. Terdiri dari Q1, Q2 sampai Q6 di sini ya. Q7 ya. S-nya ini sisanya 6 juta. Nah, berarti kita bisa hitung tingkat penyusutannya. Ini berdasarkan rumus ini, aktiva dikurang nilai sisa dibagi jumlah jam. Berarti 30 juta dikurang 6 juta dibagi 40.000 dapat 600 penyusutannya. Berarti beban penyusutan tahun keempat, berarti persentase penyusutan atau penyusutan ini dikali Q4, jam kerja keempat. Berarti 600 kali 5.500 sebesar 3.300.000. Ya. Terus jumlah kumulatif beban penyusutan pada akhir tahun kelima, ya kamu jumlahkan ya. Jumlah jam pertama, jam kedua, jam ketiga, jam keempat, sampai jam kelima. Kenapa? Ditanyakan sampai kelima. Setelah kamu jumlah, kamu kalikan R. Penyusutannya 600, dapat ini. Nah, kalau jumlah kumulatif beban penyusutan pada akhir tahun ke-6, ya jumlahkan sampai ke-6. Gitu, tergantung tahunnya. Ya, jadi sampai ke-6, kamu jumlahkan, kalikan R, dapat sekian. Nilai bukunya akhir tahun ke-6 berarti aktiva dikurang beban penyusutan sampai tahun ke-6. Tahun ke-6 kan ini. Aktivanya ini tinggal kurang. Berarti nilai bukunya masih bernilai 7.200.000 pada akhir tahun ke-6. Gitu ya. Nah, kalau kita buat tabel, ya sama sebetulnya seperti tadi juga. Bahwa di sini aktivanya 30 juta, jumlah jam kerja. Kalau tadi kan jumlah produksi, di sini jam kerja 10.000. Nah, di sini kan penyusutan 600. Berarti beban penyusutannya 600 kali 10.000 dapat 6 juta. Akumulasi penyusutan masih tinggal geser. Nah, nilai akhir buku yaitu 30 juta dikurang 600.
6 juta. 30 juta dikurang 6 juta, 24 juta. Nah, sedangkan nilai buku akhir tahun bisa menjadi, tahun pertama bisa menjadi nilai buku awal tahun kedua. Ya, terus jam kerja tahun kedua 8.500, kalikan dulu dengan ini 600, dapat ini. Akumulasi penyusutan tahun kedua, ya tahun pertama dan kedua jumlahkan, dapat ini. Nah, ini nilai akhir tahun buku, yaitu nilai buku awal tahun kedua dikurangi 5.100.000 penyusutannya, dapat ini, dan seterusnya. Itu untuk yang metode yang keempat saya. Sekarang yang kelima, metode jumlah bilangan tahun atau sum of the years digit method. Nah, jika suatu aktiva mempunyai umur manfaat N tahun, maka tingkat penyusutan R merupakan bilangan pecahan dari tahun ke tahun semakin menurun dengan menyebut pecahan merupakan jumlah N bilangan asli. Jadi, ada jumlah bilangan tahun dan N tahun dan ya. Jadi di sini ada kata kuncinya ya, semakin menurun gitu ya. Nah, beban penyusutan akhir tahun adalah ini dia. D1 N jumlah bilangan tahun dikali aktiva dikurang sisa. N ini kan tahunnya ya. Nah, yang tahun kedua tinggal kurang 1. Tahun ketiga kurang 2 dan seterusnya sampai kita punya rumus umum seperti ini. Jumlah kumulatif beban penyusutan pada akhir tahun ke K adalah ya D1, D2 sampai DK. Nilai buku sama rumusnya, aktiva dikurang beban penyusutan. Ya, supaya mudah dikasih contoh, mudah-mudahan bisa paham dengan cepat. Di sini contoh ya, sebuah aktiva dengan biaya perolehan sebesar 5 juta. Diperkirakan mempunyai umur manfaat selama 6 tahun dengan nilai sisa 800.000 dengan menggunakan metode jumlah bilangan tahun. Tentukan beban penyusutan tiap tahun, tentukan akumulasi beban penyusutan, terus tentukan nilai buku dan buatlah daftar. Nah, ini sama. Seperti yang tadi, pembahasan tetap sama. Sebaiknya kita breakdown dulu masalah-masalah ini ya. Apa-apa aja yang penting berarti aktiva, N dan nilai sisa. Ya, seperti ini. Aktiva, S, dan nilai tahunnya. Nah, yang dimaksud JBT itu adalah, ini kan 6 tahun, berarti kan tahun pertama 2, 3, 4, 5, 6. Kita balik. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ini kita jumlah semua. Dapat 21. Itu jumlah bilangan tahun namanya. Tuh. Jumlah. Kalau di sini 7 ya ada 7, 6, 5, sampai 1. Gitu ya. Nah, karena ini 6, berarti 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kamu jumlah menjadi 21. Nah, tapi nanti dibalik tahunnya. Dari tahun yang terakhir, terus sampai tahun ke pertama. Nah, yang pertanyaan A, penyusutan tahun pertama ini berarti 6, N, 6 dibagi JBT. Jumlah bilangan tahunnya 21 kali aktiva dikurang sisa. Ini dapatnya. Yang kedua, berarti N dikurang 1. Berarti N-nya 6 kan? Dikurang 1 dibagi jumlah bilangan tahun, aktiva dikurang sisa, dapat ini. Begitu juga yang ketiga, dikurang 2. Yang keempat, dikurang 3. Yang kelima, dikurang 4. Yang keenam, dikurang 5. Ya, seterusnya. Nah, jumlah kumulatif beban penyusutan pada akhir tahun ketiga adalah, ya tinggal jumlahkan. Penyusutan pertama, kedua, ketiga dijumlahkan. Ini dapatnya ya, yang tadi ini. Ini kan yang pertama nih. Pertama, ini, 1.200.000. Yang kedua, 1 juta. Yang ketiga, 800. Nah, ini tadi dijumlahkan. Ya, ini dijumlahkan. Dapat. Sehingga atau bisa juga pakai rumus begini. Untuk menghitung kumulatif beban penyusutan pada tahun ketiga, D1 tambah D2 tambah D3. D1-nya tadi kan 5 tuh, 6 tuh. 6, 5, 4. Ya, jumlah dibagi JBT kali aktiva kurang sisa, sama hasilnya. Bisa. Ya, jadi bisa pakai metode seperti ini. Dan untuk nilai buku pada akhir tahun kelima, ya berarti aktiva dikurang beban penyusutan sampai tahun kelima. Tahun kelima berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dari 6. Karena tahunnya 6 berarti kan 6, 5, 4, 3, 2. Nah, pokoknya hitung sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini dijumlahkan dibagi jumlah bilangan tahun dikali aktiva dikurang sisa. Nah, seperti ini dapat hasilnya. Ini nilai buku pada akhir tahun ke-5. Gitu. Ya. Nah, kalau kita pakai tabel, ya seperti ini. Nah, nilai bukunya 5 juta. Beban penyusutannya 1.200.000. Akumulasi penyusutan tinggal geser. Nilai akhir buku, ya tinggal 5 juta dikurang 1.200.000. Dapat 3.800.000. Nilai buku akhir tahun pertama menjadi nilai buku akhir tahun kedua 3.800.000. Beban penyusutan berarti kan
Di sini 1 juta tadi kan. Nah, tinggal akumulasi penyusutan, tinggal jumlah. Ini pertama tambah yang kedua dapat ini. Nah, nilai buku akhir tahun kedua berarti 3.800.000 dikurang beban penyusutan tahun kedua 1 juta menjadi 2.800.000 dan seterusnya seperti ini. Rampung ya ke 55 metodenya itu, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat ilmu ini, bisa kamu aplikasikan. Jangan lupa ya untuk bisa supaya meningkatkan kegairahan untuk membuat video-video yang bermanfaat, untuk bisa di subscribe, like, and share. Terima kasih, sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.